Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel, Sobat DB. Kita sekarang telah hampir berada menjelang ke pertengahan bulan puasa. Artinya, para karyawan baik di swasta, BUMN, ASN, TNI, Polri, seluruhnya pada umumnya para pekerja kita tentu saja menginginkan secepatnya THR dibayarkan oleh perusahaan di tempat mereka bekerja dan oleh lembaga atau instansi pemerintah di tempat ASN, TNI, Polri mengabdikan diri. THR merupakan suatu hal yang sangat menggembirakan bagi penerimanya. Karena itu, tentu saja diharapkan pemerintah benar-benar bisa mengawasi agar tidak ada satu perusahaan pun di negeri ini dan agar tidak ada satu lembaga atau instansi pemerintah pun yang tidak memberikan THR kepada karyawan dan karyawatinya. Khusus untuk karyawan-karyawati di swasta, tentu saja diharapkan kepada pemerintah apabila ada perusahaan swasta yang coba-coba untuk tidak memberikan THR kepada karyawan dan karyawatinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, agar pemerintah memberikan sanksi berat kepada perusahaan tersebut. Sebab ini berpengaruh sekali kepada warga negara kita, khususnya yang bekerja di dalam memeriahkan hari besar Islam, hari Lebaran. Pemerintah harusnya memang jeli melihat ini, sebab bukan tidak mungkin masih ada perusahaan yang secara diam-diam tidak memberikan THR kepada karyawan dan karyawatinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, kalau peraturan perundang-undangan yang berlaku menetapkan bahwa THR itu sebesar 1 bulan gaji penuh, bisa saja ada yang memberikannya setengah besaran gajinya, atau bisa juga sama sekali yang tidak memberikan. Tetapi pihak perusahaan menekan karyawan dan karyawatinya untuk tidak menginformasikannya ke publik. Dan kalau sempat ketahuan oleh perusahaannya menginformasikan hal ini ke publik, bisa jadi dia diancam akan dikeluarkan dari perusahaan, akan di PHK, atau diancam untuk dipaksa dia mundurkan diri dari perusahaan tersebut. Karena itu, pihak pemerintah, khususnya Kementerian Tenaga Kerja, benar-benar agaknya mengawasi setiap perusahaan agar jangan sampai ada yang coba-coba mangkir atau melanggar ketentuan tidak memberikan THR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sobat DB, dalam kondisi seperti sekarang ini, tidak tertutup kemungkinan perusahaan-perusahaan ada yang melanggar ketentuan ketenagakerjaan, tetapi dengan cara menekan karyawan dan karyawatinya yang bekerja di sana. Kalau kalian sempat menyampaikan atau menginformasikan keluar apa yang terjadi di perusahaan ini, kalian akan menerima sanksi. Kami keluarkan dari perusahaan ini. Untuk karyawan-karyawati yang tamatan SMA atau SMK, apalagi yang baru masuk mungkin 3 bulan, mungkin 2 bulan, atau mungkin 6 bulan, tentu saja dia akan ketakutan kalau menerima ancaman seperti ini. Karena itu ke depan tentu diharapkan pemerintah sekali lagi melakukan pengawasan ketat kepada pihak perusahaan.
Tidak saja tentang THR, bisa jadi tentang hal-hal lain. Contoh, bisa jadi ada sekarang ini perusahaan yang masih saja tidak memperbolehkan karyawannya pakai jilbab. Contohnya, jika ada kedapatan hal seperti ini, harus ditindak tegas oleh pemerintah. Harus ditindak tegas. Jangan sampai ada lagi perusahaan-perusahaan yang coba-coba melakukan hal-hal yang di luar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti tidak memberikan hak karyawan-karyawati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa jadi tidak memperbolehkan yang wanita memakai jilbab di dalam bekerja di kantornya, dan lain sebagainya. Dan tentu dalam hal ini pihak pemerintah, terutama Kementerian Tenaga Kerja, benar-benar jeli melakukan pengamatan, pengintaian, penelitian atau pengawasan kepada setiap perusahaan yang ada di Republik ini. Jangan harapkan hanya pekerja atau karyawan di sana yang akan melaporkan. Sebab seperti saya kemukakan tadi, karyawan dan karyawati sekarang ini dalam ketakutan akan dikeluarkan oleh perusahaan, akan di-PHK, karena mencari kerja sekarang ini sangat sulit karena sempitnya lapangan kerja. Jadi Sobat DB, kita berharap seluruh karyawan-karyawati, baik karyawan-karyawati swasta, pekerja pabrik, pekerja di bidang lain, termasuk ojol, Grab, Maxim, dan Gojek, semuanya jangan sampai hendaknya ada yang tidak menerima THR dari perusahaannya. Jangan sampai tidak ada. Dan kalau ada yang coba-coba tidak memberikan THR, sekali lagi rakyat atau kita tentu berharap agar perusahaan tersebut benar-benar menerima sanksi berat dari pemerintah. Demikian Sobat DB, semoga seluruh warga negara Republik Indonesia bersama-sama bergembira merayakan hari kemenangan Idul Fitri 1446 Hijrah tahun ini. Dan jangan sampai ada karyawan dan karyawati yang kehilangan haknya gara-gara ulah perusahaan yang nakal, yang coba-coba melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian DB Channel tetap mendoakan semoga seluruh pemirsa menjadi pengusaha kaya raya dan menjadi orang sukses. Resin Pasien adalah toko online terbesar di Indonesia yang berada di Jakarta. Belanjalah Anda di Resin Pasien dan tonton terus tayangan live dari Resin Pasien setiap hari, siang dan malam. Resin Pasien menyediakan gaun-gaun untuk wanita dan juga ada baju koko dan sejenisnya untuk lelaki. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.